Karena itulah, aku ingin mengangkat murid Kiai Jabat yang kita hormati itu sebagai menantuku. Kakang, janganlah menyalahi kodrat. Rinata dari bangsa jin, sedangkan Sembara dari bangsa manusia. Cukup! Jangan menggurui aku, Adi Panglima. Siluman harimau, kawin dengan manusia. Cerita ini berawal dari semenjak Sembara membatis Kala Gondang bertobat. 3 hari lalu telah diceritakan bahwa tobatnya Kala Gondang bermula dari pertarungan dengan Sembara. Waktu di hutan siluman alas Purwa. Di saat akan menyelamatkan bocah Pancawala yang akan jadi tumbal mak lampir. Namun diam-diam di sana disaksikan oleh Datuk Jampang. Datuk Jampang sendiri adalah siluman harimau yang mempunyai gadis cantik. Akan tetapi Sembara tidak melihat Datuk Jampang meskipun di dekatnya. Sembara dan Basir pun merasa kaget. Pada saat hendak pulang, tiba-tiba dipapak seorang kakek dan seorang gadis cantik. 2 orang tersebut entah tahu dari mana asalnya. Sedangkan keberadaan di tengah hutan belantara. Ayah? Shh, jangan bicara keras. Kenapa? Ada manusia. Yang seorang itu tampan dan ganteng ya. Kamu mau? Kalau kamu suka, ayah akan berikan dia untukmu. Ayah sungguh-sungguh? Sungguh. Mau ya? Ayah saksikan sendiri kesaktiannya yang luar biasa. Lalu kemudian, Datuk Jampang pun menceritakan tentang Sembara kepada Rinata, putrinya, bahwa Datuk Jampang telah melihat sendiri dengan kehebatan ilmu Sembara. Sehingga Kala Gondang pun bisa tunduk dan bertobat. Tolong kembalikan kedua kakiku, anak muda. Majikan! Iya, majikan. Majikan Doro! Sudahlah, Sir. Kasihan dia. Ampun, ampun. Aku tidak berani lagi mengganggu majikan Doro. Siapa calon suamiku itu? Ayah belum tahu. Mari kita tanyakan padanya. Tapi kita harus berganti rupa dulu, supaya dia tidak curiga. Kita beralih rupa seperti orang yang sedang tersesat. Bagaimana? Setuju? Setuju ya. Masa mau bawa beginian ya? Seperti petani mau ke sawah. Tenang saja, serahkan semua pada ayah. Kisana! Kisana! Tunggu, Kisana! Kisana, tunggu! Tolong ke sana. Di tengah hutan seperti ini kok ada gadis cantik, Sembara? Waspada, Sir. Tolong nak, kami tersesat. Tadi ada anak kijang makan tanaman bapak. Anak kijang yang jinak. Benar, anak kijang yang jinak. Putriku ini minta ditangkapkan. Kami berdua mengejarnya. Lalu ketangkap? Hampir tertangkap. Tapi lepas lagi. Iya, lepas lagi. Berkali-kali hampir tertangkap. Kami kejar terus, hingga sampai kemari. Sewaktu kami hendak pulang, baru kami sadar kalau kami telah tersesat. Kami tidak tahu jalan pulang. Di sana, bolehkah... Namaku Sembara, dan ini Basir. Tolong sampaikan salamku kepada Panglima Kumbang dan seluruh warga hutan larangan Purwa. Asma Sawiji, asal Alif, Raja 5 Bintang. Kafhaya Ayin Sad, Kun Fayakun Muasal, Alam Jin, Jalma Hijat Nur Muhammad. Ayo, Sir. Sembara, kasihan Sembara. Gadis cantik itu ditinggal sendirian. Kita harus menolongnya. Tidak takut memedi. Wah, mana ada siang-siang begini memedi. Singkat cerita, si omen bocah Pancawala yang jadi incaran mak lampir pun berhasil diselamatkan oleh Sembara dan diserahkan kepada Tumenggung Darmo Sugondo untuk dijadikan anak angkatnya. Alhamdulillah, Nyai. Anak Nyai tidak akan diincar oleh orang-orang yang memiliki ilmu hitam lagi. Dia telah kita sucikan. Didiklah baik-baik. Anak Nyai ini cukup cerdas. Terima kasih, Den. Kalau Nyai tidak keberatan, si yatim ini biar kami yang asuh. Kami didik di Katumenggungan. Di sana banyak orang-orang pintar. Terima kasih Kanjeng. Sama sekali tidak keberatan. Bawa dia dan didik dia.
Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikan Kanjeng. Terima kasih Sembara. Wabah telah lenyap dari wilayah kami. Semuanya berkat pertolongan Andika. Loh, kalau begitu saya tidak dihitung ya? Maaf, kamu juga termasuk, Sir. Semuanya juga berkat pertolonganmu, Sir. Iya, sejak kecil aku memang suka menolong orang, Kanjeng. Makanya saya banyak berkah. Banyak orang yang memberikan makanan pada saya. Makanan apa yang sudah disiapkan, Nyai? Oh, banyak Kisanak. Silakan. Ayo Sembara, kita makan sama-sama. Tidak, Sir. Saya bareng Kanjeng Tumenggung. Nama pemuda itu Sembara. Ya, ayah tahu. Aku harus memiliki pemuda itu, ayah. Aku sangat mencintainya. Begitu singkatnya kau jatuh cinta, anakku. Di sisi lain, kini Rinata Putri Datuk Jampang pun setelah bertemu dengan Sembara ngebet betul. Cintanya hampir tak terbendung lagi. Dia bilang sudah tidak tahan lagi. Sudah keburu ingin bercocok tanam. Karena kebun mereka sudah rimbun belum ditanami. Katanya, namun ayah Rinata masih memikirkan ke depannya. Dan harus minta pendapat kepada adiknya, Datuk Panglima Kumbak. Dia orang hebat, ayah. Salahkah jika aku mencintainya? Tidak salah. Dia memang sakti. Karena kesaktiannya itu ayah jadi ragu. Apakah kau bisa bersanding di sisinya? Kenapa? Kenapa ragu? Ayah khawatir Sembara menolak cintamu. Bukankah ayah sesepuh yang sakti dan pandai? Ayah lebih sakti daripada Paman Panglima Kumbang. Ayah sesepuh yang terkenal dan paling ditakuti. Tidak bisa dipungkiri lagi memang. Betul juga kata pepatah, apabila cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Tak peduli orang lewat, meskipun kakek tua pun langsung disikat. Bikin pusing kepala memang, anakku ini. Yang mengerikan lagi, bila tidak jadi kawin dengan Sembara, akan bunuh diri makan salep 88, katanya. Adik Panglima. Ada apa, Kakak? Sepertinya ada kepentingan denganku. Ya, bahkan sangat penting sekali. Tentang apa? Mengenai keponakan Bu si Renata ini. Rupanya ia sedang jatuh cinta dan ingin segera melangsungkan pernikahan. Apa sulitnya untuk anak gadis secantik Rinata? Banyak pemuda yang mau. Kau tinggal pilih mau yang mana, Rinata? Aku sudah punya pilihan, Paman. Siapa pemuda yang beruntung itu, Rinata? Sembara. Apa? Sembara? Apa aku tidak salah dengar? Tidak, Paman. Aku mencintai Sembara. Apakah kau mengenalnya? Mungkin Sembara yang lain. Dia titip salam untuk Paman. Dia selalu bersama Basir, temannya yang gendut itu. Apa Paman masih ragu kalau kami berdua pernah bertemu dengannya? Dia mempunyai senjata sakti berupa cemeti. Musuhnya Mak Lampir dan Kalagondang. Adik masih belum percaya? Percaya. Tapi apakah Kakang tidak salah pilih? Dia bangsa manusia. Perkawinan ini melanggar kodrat dan akan berdampak sangat buruk. Yang terpenting bagiku adalah kebahagiaan putraku. Adik Panglima setuju atau tidak? Sebab persetujuan Adik Panglima akan dibawa ke majelis adat untuk bisa dirundingkan bersama. Tapi aku tidak bisa menjawab sekarang, Kang. Berilah aku kesempatan. Sebab aku perlu bicara juga dengan pihak kedua. Sembara maksud adik? Iya. Silakan, aku tunggu tanggapanmu secepatnya. Datuk Panglima Kumbang pun merasa heran dengan kakak sendiri. Mengapa punya perilaku macam itu? Sudah diingatkan masih ngeyel juga. Bahwa perkawinan Rinata dan Sembara adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Sabab Rinata dari bangsa siluman. Sedangkan Sembara bangsa manusia. Bila ini terjadi, sudah jelas-jelas melanggar kodrat. Datuk Panglima Kumbang pun tidak bisa mengambil keputusan terhadap hal itu. Sabab perlu dirundingkan terlebih dulu dengan pihak ketiga. Kini Panglima Kumbang pun mencari Sembara. Ingin menyampaikan maksud kakaknya, Datuk Jampang, perihal mengenai perkawinan putrinya. Saya sengaja menemui kalian berdua. Seperti ada yang penting, Panglima. Benar, aku ingin bertanya pada pangeran. Tentang apa? Datuk Jampak dan putrinya Rinata. Siapa mereka? Pangeran tidak mengenal mereka? Rasanya belum pernah. Seorang bapak dan putrinya dari golongan bangsaku. Katanya mereka mengenal pangeran. Oh itu Sir, petani dan anaknya yang tersesat di hutan. Oh, iya. Yang di tengah hutan itu kan?
Tapi yang mana sih Sembara? Aku kok lupa ya. Kau ini? Itu loh, Sir. Gadis cantik dan ayahnya yang tersesat di tengah hutan, yang sedang mengejar anak kijang. Oh, iya. Ingat saya sekarang. Bio. Memang cantik gadis itu. Apa dia tetangga Kisana? Benar, tetangga saya. Sekali-sekali ajak aku ke rumahnya. Untuk Kisana beres lah. Kenalkan aku pada orang tuanya. Bilang saja aku orang pintar, ya. Yang penting itu orang tuanya mau menjadikan aku sebagai menantunya. Benar kan Sembara? Ada apa sebenarnya, Panglima? Rinata jatuh cinta pada pangeran. Dan Datu Japak menghendaki pangeran menjadi menantunya. Kenal juga tidak. Apakah Panglima tidak menjelaskan bahwa saya sudah mempunyai calon istri? Belum, tapi akan kujelaskan nanti. Tolong Panglima saja yang menyampaikannya. Anggap saja Panglima sebagai wakilku. Bicara soal wanita, jangan pakai rahasia-rahasiaan. Yang adil lah, yang adil. Semilik kete. Permisi, assalamualaikum. Kisana, bagaimana? Bisa antar aku ke rumahnya tidak? Tidak, Rinata akan kawin dengan orang lain. Setelah Datuk Panglima Kumbang dapat jawaban dari Sembara, ia pun akan segera kembali menemui kakaknya, Datuk Jampang, yang sedang menunggu jawaban dari Sembara. Karena memang benar, Sembara belum mengenal Datuk Jampang sebelumnya. Karena waktu ketemu di hutan bersama putrinya, mereka tidak menyebut nama. Sembara tidak bersedia menjadi menantuku. Karena Sembara telah mempunyai calon istri, Kakang. Lagi pula, Rinata dan Sembara belum saling mengenal. Aku rasa hal yang sangat mustahil jika... Kenapa mustahil? Bagiku tidak ada yang mustahil. Kakang, Sembara murid Kyai Jabat. Kita tahu kedudukan Kyai Jabat di kalangan kaum kita. Beliau sering menolong kita dan tempat kita untuk bertanya. Karena itulah, aku ingin mengangkat murid Kyai Jabat yang kita hormati itu sebagai menantuku. Kakang, janganlah menyalahi kodrat. Rinata dari bangsa jin, sedangkan Sembara dari bangsa manusia. Cukup! Jangan menggurui aku, Adik Panglima. Apapun akibatnya, kami yang akan menanggungnya. Aku kukup, aku raup. Aku yang melakukan, dan aku yang bertanggung jawab. Adik Panglima, jangan ikut campur. Jadi Adik Panglima tidak setuju putriku kawin dengan Sembara? Jauhilah sesuatu yang akan menimbulkan kutukan Tuhan, Kakang. Dengar Adik Panglima Kumbang. Aku sendiri yang akan berusaha mengawinkan Rinata dengan Sembara. Kau akan saksikan putriku hidup bersama Sembara. Dengan bahagia. Dengan saling kasih sayang. Akan kau saksikan dari rahim putriku kelak. Akan lahir bayi sakti pilih tanding. Serta dapat menjadi kebanggaan bangsa kita. Cucuku nanti yang akan menjadi penghubung antara dunia kita dengan dunia manusia. Setelah pesan dari Sembara disampaikan apa adanya, namun Datuk Jampang yang sifatnya keras kepala, tidak bisa diingatkan lagi oleh sang adik. Sehingga Datuk Jampang salah paham, bahwa Datuk Panglima Kumbang tidak setuju. Meskipun memang tidak seharusnya itu dilakukan. Malah disitulah terjadi perselisihan antara adik dan kakak. Percuma saja aku kemari. Mungkin kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan cerita kelanjutannya di episode yang akan datang. Terima kasih.